Halo guys, balik lagi di channel saya Diva Muhammad. Saya akan mempresentasikan bagian controller di dalam codec meter. Di kelompok saya itu ada 5 anggota ya guys. Saya Diva Muhammad selagi ketua, dan anggota kedua yaitu Aziz Farudin, ada Riza, ada Yudis, dan ada Faris GB, ada Nandan Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang controller pada igniter, kode igniter. Apa sih itu controller guys? Controller adalah kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya data yang tersimpan di database diambil oleh controller dan kemudian controller akan menampilkan ke view. Jadi controller lah yang mengolah data tersebut. Bentuk umum model pada controller itu kelas, nama model, ekstensi model. Nama model ini untuk view yang akan tampil di URL, dan ekstensi model ini untuk simpan di folder model, dan badan kelas ini adalah isinya guys. Jika ingin memanggil konstruktor kelas Gmodel dari konstruktor kelas model dapat yang didefinisikan, maka bentuknya seperti kelas nama model ekstensi model atau / konstruktor kelas model. Terus lalu fungsion konstruk. Fungsi konstruk ini akan menampilkan ke indeks. Dia akan menampilkan isinya di sini guys, tapi ini kosong. Next, kita akan buat contoh ya guys. Contoh penggunaan yang hanya menggunakan controller. Saya menggunakan Sublime Text 3. Kita buat folder dulu guys, terus kita save as dulu, save, lalu kita taruh di folder sampai htdocs. Ini folder yang berisikan kode igniter ya. Saya tadi buat foldernya di C. Lalu aplikasi ya guys. Nah di sini kita pilih controller. Di sini kita masukin nama contoh 1 aja guys. Contoh 1. Ekstensinya PHP guys ya. Lalu save. Nah di sini udah guys. Kita masukin codingan guys. Kita isi codingannya. Yang pertama itu PHP, terus kelas, langsung enter. Dia akan langsung muncul guys. Kelas name, extends another class. Class name itu adalah nama file yang akan tampil di browser URL. Di sini kita masukkannya yang tadi nama filenya apa guys. Di sini kan contoh 1, jadi kita masukin contoh 1. Contoh 1. Gak usah pakai ekstensi guys. Lalu extends another class. Di sini kita masukinnya controller guys, karena nanti di save, ditaruhnya di controller bukan di model atau view. Kalau kita masukin model dan view itu akan not found guys. Si controller. Nah, dimana kita akan masukkan isinya ya guys. Sebelum masukin isinya, di sini ya ganti dulu guys.
kita akan tampilkan di indeks publik function indeks. Lalu di bawahnya masukin kodenya guys. Selamat datang, selamat belajar web programming. Public function index ini nantinya untuk memunculkan tampilannya di indeks. Kita ini wajib guys, jangan lupa guys, harus sama guys. Kita save guys atau Ctrl S. Sebelum kita menampilkan codingannya, kita buka SAMP dulu, lalu start yang apa lalu kita buka di browser kalian. Kalau saya menggunakan Brave, di sini masukkan dulu localhost wajib punyanya sampai di sini nama folder yang tadi. Lalu di sini public fungsinya apa, indeks, di sininya kan indeks ya guys. Kalau kita masukin misalkan footer itu nggak bakal bisa guys, karena di codingan indeks, kita di sini indeks. Slash nama filenya contoh satu. Di sini nggak usah pakai ekstensi guys ya, kita langsung enter aja. Sini akan muncul selamat datang, selamat belajar web programming. Oke, sekiranya cukup. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Yudhistira, jurusan Sistem Informasi Universitas Nasional Informatika. Ya, saya akan melanjutkan contoh yang nomor 2, yaitu tentang cara menggunakan kontrol dan model. Di sini ada contohnya model latihan 1. Kita buat dulu di Visual Studio Code-nya. Nah, pertama kita buat dulu kan PHP-nya, terus kita buat kelasnya yaitu model underscore latihan 1, terus extend-nya itu ada integer ci underscore model, karena di sini kita masukinnya ke model, jadi kita isinya model. Terus di sini kita membuat variabel untuk menampung nilai. Di sini kita ada nilai 1, nilai 2 dan hasil. Terus kita menggunakan metodenya seperti yang di modul, yaitu metode penjumlahan. Jadi fungsinya di sini kita menggunakan metode penjumlahan. Setelah kita buat seperti yang ada di modul, maka kita save di model, karena kita membuatnya di model, jadi kita save nya di folder model. Setelah kita save, maka nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan mengubah controller latihan 1, yang akan menggabungkan latihan 1 tadi dengan model latihan 1 yang tadi saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Komarullah, saya mahasiswa dari UPSI Ciledug. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas web programming. Baik, saya mulai. Ini sebelum masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan cara ngeset datanya dulu. Nah, di sini ada di CMPP, lalu htdocs, pustaka booking. Nah, karena saya menjelaskan tentang controller, jadi saya application terus controller. Nah, disinilah resepnya latihan 1. Jangan lupa kita nge-save latihan 1 di sini juga harus sama.
Kalau nggak sama mungkin nggak akan muncul saat kita panggil nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan controller. Fungsi controller itu merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Jadi controller yang menginstruksikan. Controller itu fungsinya untuk mengolah instruksi. Nah, setelah itu ada view. Di sini saya akan menjelaskan fungsi view. View di sini merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user atau pada browser. Setelah itu di sini ada model. Nah, fungsi model di sini adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Model juga dapat didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan data atau manipulasi database. Nah, jadi intinya model itu adalah database yang berhubungan dengan database. Nah, setelah ini saya akan coba running-kan di localhost-nya. Pastikan sama tadi penyimpanan kan localhost, pustaka booking, lalu jangan lupa indeks PHP. Sama dengan penyimpanan saya tadi, latihan L-nya huruf besar. Nah, akan seperti ini tampilannya kurang lebih. Mohon maaf bila ada salah-salah, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandan Fadilah, mahasiswa dari UPSI Ciledug, kelas 12 3A12. Di sini saya akan menjelaskan contoh 3 menggunakan controller, view, dan model. Dan di sini sudah ada contoh codingannya. Baik, saya langsung saja menjelaskan bagaimana caranya untuk menyimpan file di menu view. Pertama, kalian klik application, lalu ke menu view, dan kalian buat file tersebut di sini. Di sini saya sudah membuat filenya. Dan saya akan menjelaskan codingan-codingan yang ada di modul tersebut. Yang pertama ada HTML seperti biasa, ada head, title, dan juga body. Dan baik, saya akan langsung saja menjelaskan codingan isinya, yaitu ada teks halo kawan, yuk kita belajar web programming. Dan yang kedua ini ada nilai-nilai variabel. Ada nilai variabel 1 dan juga ada nilai variabel 2. Yang dimana nilai 1, variabel nilai 1 dan nilai variabel 2 kita sendiri yang akan menentukan. Contohnya ada nilai 1-nya 2 dan nilai 2-nya 6. Maka akan dijumlahkan nilai hasil variabel hasil menjadi 8. Dan di sini juga untuk memanggil codingan ini akan menggunakan controller yang akan dijelaskan dengan teman kelompok saya, yang akan dipanggil melalui controller. Baik, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Fahri. Pada sesi sebelumnya, salah satu rekan saya sudah berhasil membuat file view latihan, yang dimana file tersebut nantinya akan memunculkan program yang akan kita eksekusi. Baik, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengubah file latihan 1.php ini agar dapat memunculkan
file view latihan yang sebelumnya kita buat. Baik, karena kita sudah mempunyai file view latihan, jadi untuk codingan yang ini kita hapus saja atau bisa kita komentari agar tidak tereksekusi. Baik teman-teman, kita langsung aja membuat data atau variabel data untuk menampung nilai yang akan kita input. Caranya kita buat variabel data $data meter nilai 1 sama dengan this. Teman-teman, ini kita sudah berhasil membuat variabel data atau variabel yang menampung nilai yang akan kita input nantinya. Sekarang kita buat lagi di bawahnya itu untuk meload view yang sebelumnya kita buat. Caranya $this mana load view, nama file view yang kita buat sebelumnya, view latihan 1, koma $data untuk memanggil atau memunculkan nilai yang sudah kita buat. Jangan lupa titik koma ya teman-teman. Langsung aja kita save. Jika sudah berhasil di save, kita coba eksekusi file yang kita ubah tersebut, apakah sudah bisa dijalankan atau belum. Caranya ketikkan localhost, nama direktori file kode igniter kita. Di sini saya menamakan pustaka booking / default controller index.php karena kita belum merubah defaultnya, dan nanti pada sesi selanjutnya akan kita hilangkan default controller ini agar URL yang kita tuliskan lebih rapi. Lalu setelah default controller, kita tulis nama controllernya tadi latihan 1 / nama function yang akan kita jalankan, yaitu kita memakai function penjumlahan / nah ini kita tuliskan parameter nilai yang ingin kita hitung. Baik teman-teman, sudah muncul seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil membuat file view dan kita sudah berhasil memanggilnya di file controller kita. Baik, sampai di sini saja untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya 12.13 teman-teman. Untuk menyelamatkan web, seorang web developer melakukan berbagai trik, diantaranya seperti membuat sistem sandi yang berubah secara berkala, menggunakan teknik sistem kriptografi, dan lain-lain. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan salah satu trik, yaitu dengan menghapus atau menghilangkan index.php pada URL kode igniter. Nah, jadi pertama-tama caranya, jangan lupa nyalakan XAMPP-nya ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu hasil sebelum diubah ya. Index.php latihan. Nah, jadi gini. Kalau misalnya kita hapus sebelum diganti, hasilnya tuh kayak gini. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi pertama-tama baru buka folder pustaka booking, application, ke folder config. Ini yang ini kita buka. Nah, index PHP ini hapus, di save jangan lupa. Nah, kemudian dengan membuat file, cara kedua dengan membuat file htaccess. Ini kita ganti dulu ya namanya. Save-nya di pustaka booking langsung. Harus diawali dengan tanda titik di depan tanpa diberi ekstensi seperti PHP, HTML, TXT, dan lain-lain. Jadi kayak gini. Dulu. Akses. Nah, udah gini. Nah, sedikit penjelasan. htaccess adalah file teks sederhana dalam format ASCII. Pada umumnya kita bisa menggunakan file htaccess untuk merubah beberapa konfigurasi untuk mengarahkan pada web server Apache. File htaccess dapat ditaruh dimanapun pada folder website Anda. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan htaccess, yaitu 1. Mencegah pengunjung melakukan browsing directory. 2. Meredirect pengunjung dari satu halaman ke halaman lain. 3. Memberi proteksi password pada directory. 4. Mengubah default halaman index pada folder tertentu. 5. Mencegah hot linking of image dari website. Kemudian saya akan menjelaskan ininya, kode-kodenya, keterangan kode. Rewrite engine on, yaitu mengaktifkan reward engine. Kemudian yang ini, reward con requisition file name. Ini merupakan salah satu direktif pada modul mod rewrite yang berguna untuk mengecek kondisi tertentu. Kemudian yang ini, yang ketiga, berguna untuk mencari pola rewrite rule. Ini berfungsi untuk mencari pola URL dan jika ketemu akan mereplace-nya dengan URL yang kita inginkan. Rewrite rule merupakan aturan penulisan ulang. Untuk yang biasa, kalau yang ini adalah kode dalam file htaccess di atas berfungsi untuk mengalihkan atau meredirect request URL ke file index.php. Dengan demikian, maka index PHP tidak perlu lagi ditulis dalam URL. Nah, sudah selesai semuanya. Sekarang kita buka tanpa indeks PHP. Ya, bisa. Jadi seperti ini ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.